Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan baiklah, pertanyaan kali ini yang sudah masuk datang dari Muhammad Mahfud di Gresik, Jawa Timur. Kita akan simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahfud. Saya seorang mahasiswa di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Kan tapi sekarang ini saya berada di Indonesia, tepatnya di Gresik, Provinsi Jawa Timur. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya masyarakat Indonesia, ya terutama kaula-kaula muda ini sedikit banyaknya sudah terpapar konsep child free. Yang saya pertanyakan, apakah konsep child free ini dibenarkan oleh Islam atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah child free ini diatur dalam Islam? Dalam artian bagaimana konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya itu seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Muhammad Mahfud di Gresik ya. Beliau adalah mahasiswa di Al-Azhar Kairo, Pak Kiai, Masya Allah. Lagi pulang. Jadi luar biasa kita sudah sampai di mancanegara, Pak Kiai. Mudah-mudahan menjadi manfaat juga bagi kita semua. Pak Kiai, pertanyaannya ada dua. Terkait belakangan ini kan fenomena child free atau ketidakmauan untuk memiliki keturunan ini sudah mulai muncul di kalangan pasangan-pasangan usia muda. Nah, bagaimana kemudian agama kita melihat fenomena ini? Yang kedua, adakah sebenarnya tuntunan Islam terkait bagaimana kemudian orang tua bisa mengatur ya kira-kira mau punya anak mau tidak, itu sebenarnya boleh nggak Pak Kiai? Tafadhol. Baik, terima kasih Mas Mahfuz ya. Mudah-mudahan Anda berhasil dengan kuliahnya. Amin. Saya ingin sedikit Mbak Mila minta waktu untuk menjelaskan bahwa ayat yang menjelaskan tidak boleh membunuh itu ada tradisi di masyarakat Arab kala itu. Awal-awal Islam, jadi dia sudah Muslim, awal-awal itu, barangkali perspektifnya belum maksimal memahami. Setiap kali ada orang yang mau meninggal, maka keluarganya mengatakan innallaha sayarzuku waladak, ya ausi linapsik. Sebentar lagi Allah akan memberikan rezeki kepada anakmu. Jadi di hadapan orang yang sakit keras, yang masih tapi bisa mendengar gitu, Allah sebentar lagi akan memberi rezeki kepada anakmu. Maka coba fanzur linapsik, coba kau teliti kondisimu itu. Ya, sehingga dengan kalimat itu maka mereka itu wayatasaddaq wa'atak, dia menghabiskan hartanya itu untuk sodakoh dan memerdekakan budak-budak yang mesti dibeli kemudian dimerdekakan itu. Resikonya maka ahli waris yang ada di lingkungan dalam tanggungan jawab itu dia tidak mendapatkan apa-apa karenanya hartanya habis dibagi. Nah, ini yang dimaksud dengan salah satu yang dimaksud dengan wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan kau bunuh anakmu itu karena takut tidak bisa memberi makan. Satu, tadi kita sudah ceritakan memang menjadi berat kalau tambah anak, sementara pendapatannya tidak berimbang. Yang kedua, yang dimaksud pada kajian ini, nggak boleh kita di dalam kehidupan kita, kemudian kita menghabiskan harta sehingga yang berikutnya itu menjadi anak yang morat-marit, itu nggak boleh. Nah, oleh karena itu orang yang ingin punya pandangan atau gaya hidup child free sekarang ini, dalam perspektif kita itu tidak boleh. Dalam pandangan Islam itu tidak boleh. Karena itu bagian dari
menolak kehendak Tuhan. Jadi ada yang ditolak itu, pertama dia menolak kehendak Tuhan bahwa berumah tangga itu adalah memakmurkan. Jadi memakmurkan dunia ini. Jadi ada tugas khalifah yang hilang manakala dia tidak mau menikah atau dia mau menikah tapi dia tidak mau punya anak. Maka tugas kekhalifahan itu akan hilang. Ya, dan dia melakukan kesalahan. Yang kedua, dia gaya hidupnya itu matematis cara berpikirnya. Dan itu tidak boleh. Oleh karena itu filsafat materialisme itu bagian yang mesti disunatin, yang mesti diseleksi, bahwa pemahaman yang semacam itu tidak boleh, tidak dibenarkan. Lalu kalau ditanya bagaimana, ada nggak konsep tentang child free di dalam Al-Quran? Ada, tetapi tidak secara permanen. Ini sebenarnya jawaban tentang KB ya. Jadi dalam Islam itu di zaman Nabi itu orang-orang yang anaknya banyak, mereka itu melakukan azal. Mohon maaf Pak Mila dan para pemirsa, karena memang harus disampaikan. Ketika dia berhubungan dengan istrinya, maka suaminya itu menyelesaikannya tuntasnya itu tidak di rahim. Nah itu termasuk dalam pengertian berencana. Dan itu boleh. Nah kalau berencana itu boleh. Oleh karena itu keluarga berencana itu dibenarkan. Boleh itu kita merencanakan. Azal pada waktu itu oleh Nabi tidak dilarang. Nabi tidak berkomentar. Di dalam kaedah itu sukutun Nabi libayanil jawaz. Apabila Nabi tidak berkomentar itu bermakna boleh. Boleh, oke. Nah, jadi kenapa tidak kita merencanakan saja, tetapi tidak menutup secara permanen. Mbak Mila di Bintaro, ya, saya diundang karena kebetulan ada taklim di situ. Kalau dulu biasanya saya diminta nasihat perkawinan. Mereka itu sekarang pre-wedding itu bikin acara. Dia membuat sebuah perjanjian. Ini anak-anak Gen Z sekarang itu, saya diundang. Ternyata di sana itu untuk memberikan nasihat dan ikut menandatangani mereka mau menikah tapi tidak mau punya anak. Oh jadi semacam perjanjian pranikah. Salah satu klausulnya adalah tidak ingin memiliki anak. Iya. Jadi kalau tadi Mahfuz bilang ini sudah terpapar, benar. Itu bukan fiktif, memang sudah terpapar. Betul, dan banyak ya. Maka saya bilang kepada kedua belah pihak, ayahnya, boleh nggak saya minta waktu 10 menit bicara sama adik-adik saya ini. Jadi saya bertiga saja gitu. Saya dikasih waktu, maka saya ajak bicara dengan baik, dengan dakwah yang sopan. Saya kasih wawasan yang bagus. Ternyata mereka yang punya wawasan child free itu sebenarnya karena memang dasar agamanya lemah. Setelah kita jelaskan seperti kita menjelaskan sekarang ini, oh baik deh Pak Ustadz. Kalau gitu saya salah ya. Dan saya bilang kamu nggak apa-apa. Ini masih 0 kilometer perjalananmu. Kamu taubat saja, kamu istighfar saja. Maka mereka taubat. Dan tidak jadi konsep yang sudah dikonsepkan bahwa dia mau menikah tapi tidak mau punya. Pertimbangannya memang apa Pak Kiai? Apakah rata-rata memang karena masalah kesiapan mungkin mental ataukah finansial atau mungkin gabungan dari banyak faktor? Sepertinya banyak hal, tapi yang pertama adalah gaya hidup. Pengaruh gaya hidup. Jadi di Amerika, di Eropa itu sebelum child free itu sudah ada feminisme yang mereka itu kecewa dengan kaum laki. Dan itu yang melahirkan ya LGBT, yang melahirkan wanita itu senang sama wanita. Kenapa? Karena dia benci laki-laki yang mengeksploitasi kehidupan dia gitu. Nah ini berkembang akhirnya realistis bahwa kenapa ada yang asli ngambil yang tidak yang asli gitu. Tidak yang normal. Tetapi dia mau menikah tapi tidak mau punya anak itu bukan cuma di Eropa, bukan di Amerika dan sudah masuk. Gaya hidup ini sudah masuk. Nah dia menganggap itu modern gitu. Oke. Jadi ada yang, ya itu adalah bagian dari sekarang lifestyle ya? Iya lifestyle menurut dia, gaya hidup dia. Dia menganggap udah modern kalau seperti itu. Jadi
pada hakikatnya sebenarnya Pak Kiai, intinya dalam Islam tidak ada istilah child free, itu nggak ada. Nggak ada, yang ada mengatur. Mengatur. Nah, mengatur itu kan tadi pada zaman Rasulullah disebutkan, dicontohkan bahwa ada mungkin umat Muslim yang kemudian mengatur, berencana, misalnya itu tadi ya, dengan mungkin tidak mengeluarkan pada saat di rahim begitu. Kalau dalam era perkembangan yang sekarang itu kan model keluarga berencana sudah macam-macam Pak Kiai. KB itu kan macam-macam, ada mungkin dengan menggunakan produk-produk tertentu, pil misalnya, lain sebagainya. Itu diperbolehkan nggak Pak Kiai? Kalau yang dalam konsep keluarga berencana ya, dengan pil, dengan spiral, IUD dan lain sebagainya, itu diperbolehkan karena dia kalau tidak berhati-hati jebol gitu loh. Kalau tidak berhati-hati, ada kemungkinan sebenarnya. Ya, kalau yang dalam pemahaman itu tidak menutup pintu, maka diperbolehkan. Itu masih dalam konsep ikhtiar. Oke. Nah, belakangan kan memang ramai Pak Kiai. Ada istilah vasektomi yang kemudian kemarin memang sempat ramai oleh salah satu gubernur begitu ya. Karena dengan alasan ada satu kasus, misalnya kita melihat suatu keluarga anaknya banyak tapi kehidupannya tidak layak, sehingga jangan-jangan ini karena banyak anak nih, kemudian juga membuat ekonomi juga tidak mapan gitu. Nah, konsep vasektomi atau sebangsanya yang kemudian menutup jalan seperti itu boleh atau tidak Pak Kiai sebenarnya dalam Islam? Iya, pada masa Orde Baru itu pernah dicoba ini tentang vasektomi ya. Jadi awalnya itu kan sebenarnya India yang mencoba itu, karena India dan Cina itu dua negara yang tertinggi populasi penduduknya terlalu cepat gitu. India itu mereka melakukan pengkebirian bagi laki-laki karena itu dianggapnya paling jitu untuk menekan populasi. Di negara kita dulu lurah-lurah sebelum mensosialisasikan, maka lurah harus disteril dulu, harus vasektomi dulu, ya. Sehingga lurah-lurah pada saat itu, saya kebetulan dekat gitu, dan dia mengatakan iya, daripada diberhentikan, maka dia melakukan vasektomi itu tadi. Jadi konsep yang didengungkan sekarang itu bukan konsep baru. Sebenarnya konsep lama konsep lama yang akan diangkat kembali. Kenapa dulu gagal? Jawabannya orang Islam menolak. Karena itu pembatasan. Para pemirsa coba sempatkan pegang ya HP-nya, buka, melihat fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan vasektomi. Di situ salah satu klausulnya menjelaskan bahwa kemungkinan untuk dikembalikan, disambung kembali pada bagian yang dipotong sehingga tidak produktif ya sperma itu tadi, maka kemungkinan untuk kembali normalnya itu 30-35%. Rendah sekali, tidak nyampe 50%. Itu mengapa Majelis Ulama tetap mengatakan nggak boleh. Nah, jadi itu sudah bagian yang merampas hak asasi ya dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia, dan itu tidak dibenarkan. Nah, oleh karena itu mestinya kita mesti cari cara-cara lain sebenarnya yang mesti digairahkan. Bukan vasektominya, pemahamannya. Betul. Amila begini, maaf nih ya, para pemirsa, saya nggak punya maksud apa-apa. Ini bicara secara ilmiah saja. Yang terjadi di masyarakat itu, kenapa mereka itu anaknya banyak, wanitanya nggak berani ke puskesmas. Wanitanya nggak berani menggunakan spiral umpamanya, menggunakan ini. Dia beraninya itu cuma pil. Menggunakan kondom, tapi yang lebih safety sebenarnya dia nggak berani gitu loh. Itu mengapa? Itu juga salah satu faktor lah. Kalau gitu kan berarti soal mindset. Iya, betul. Nah, itu yang mesti disosialisasikan gitu. Bukan ini dijadikan sebagai alat untuk bantuan sosial umpamanya. Gitu. Wah, itu saya kira tidak bijak ya kalau seandainya bantuan sosial itu sesuatu yang mesti diberikan oleh pemerintah. Amanat Undang-Undang Dasar itu bahwa fakir dan miskin tanggung jawab pemerintah.
Tetapi urusan pribadi bukan urusan pemerintah. Itu jadi nggak bisa dihubungkan. Kajian tentang vasektomi kan pada akhirnya juga belum final juga Pak Kiai kan, masih karena mendapat banyak ini juga ya, backlash juga. Jadi kita akan melihat sih sebenarnya akan seperti apa. Tapi sebenarnya kan cita-citanya itu tadi Pak Kiai, untuk kemudian supaya masyarakat bisa mengatur, mereka bisa memprioritaskan dengan punya anak yang sudah ada, dia bisa memprioritaskan dulu meningkatkan kualitas hidup mereka. Tapi ini menarik. Nanti kita bahas lagi Pak Kiai, karena sangat relate ya dengan kehidupan sosial ekonomi kita saat ini. Nanti kita akan bahas lagi, pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.